Di tengah memanasnya persaingan geopolitik dunia, Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan kelasnya dalam berdiplomasi. Orang nomor satu di tanah air itu memposisikan Indonesia di titik strategis, mencari untung dengan mempererat hubungan dengan AS Rusia demi ambisi ekonomi nasional. Lantas, apa saja keuntungan yang dikantongi Prabowo di antara dua negara ini? Dari Washington, hasil negosiasi tarif dagang yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membawa kabar signifikan. AS akhirnya sepakat menurunkan tarif resiprokal bagi produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Namun tarif rendah ini bukan tanpa syarat. Pemerintahan Trump meminta akses khusus terhadap mineral kritis Indonesia, bahan baku utama untuk revolusi energi hijau dunia. Sebagai imbalannya, produk unggulan Indonesia seperti sawit, kopi, teh, dan kakao kini bebas berada di pasar Amerika dengan tarif khusus. Nah, salah satu tentu AS memberikan pengecualian kepada tarif produk unggulan kita seperti minyak sawit, kopi, teh, dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral. Airlangga menegaskan, Gedung Putih masih mengatur waktu untuk menjadwalkan pertemuan antara kedua pemimpin negara. Sebelum akhir Januari 2026, dokumen kesepakatan yang ditandatangani secara resmi akan disiapkan. Strategi bebas aktif versi Prabowo ini memanfaatkan kekayaan mineral sebagai daya tawar, sehingga Indonesia tak hanya jadi penonton, melainkan penyeimbang kekuatan ekonomi dunia. Keterikatan Jakarta dengan Gedung Putih tak membuat Prabowo berpaling dari Kremlin. Di Saint Petersburg, Rusia, Indonesia terus bergerak di jalur timur, mematangkan rencana kerja dengan Eurasian Economic Union. Melalui forum ini, Indonesia mengejar kesepakatan perdagangan bebas yang akan membuka akses pasar luas di kawasan Eurasia yang dipimpin oleh Moskwa. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 Desember mengungkap perjanjian tersebut akan menetapkan perdagangan bebas di mana lebih dari 90% jenis produk dan 95% perdagangan timbal balik berjalan dalam perjanjian ekonomi itu. Заключены новые торговые соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Монголией. Сегодня состоится подписание аналогичного документа между Евразес и Индонезией. Оно установит режим свободной торговли в отношении свыше 90% товарной номенклатуры и порядка 95% взаимного товарооборота. Тем самым откроется хорошая перспектива для углубления многопланового взаимодействия стран «пятерки» с одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик Азии, да и всего мира. Sementara itu, Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso menyebut perjanjian bebas antara Indonesia dengan Aliansi Eurasia akan membantu mengatasi tantangan di masa depan. Harapannya Indonesia bisa terus memperkuat aliansi ekonomi dengan blok Rusia melalui berbagai energi dan ketahanan pangan hingga manufaktur dan layanan digital. Kedepan Indonesia EU FTA dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini maupun di masa mendatang. Ekonomi kita saling melengkapi, mulai dari energi dan ketahanan pangan hingga manufaktur dan layanan digital. Indonesia memberikan akses EU ke pasar yang terbuka, sementara EU membuka akses bagi Indonesia ke pasar EU yang lebih luas. Bersama-sama kita dapat memperkuat rantai pasok global, mendorong transisi energi dan mengembangkan ekonomi digital.